tiket pesawat terus mikir, ini tiket ke masa depan gue atau tiket ninggalin semua yang gue sayang? Bro, sis, gue tahu persis perasaan lo. Tengah malam, scrolling LinkedIn, lihat teman-teman udah kerja di luar negeri. Gajinya, anjir, 3 kali lipat dari Indonesia. Hidupnya kelihatan perfect di Instagram. Terus lo mikir, gue juga bisa, gue juga harus. Tapi ada yang lo nggak lihat di balik foto-foto estetik itu. Ada yang nggak muncul di story mereka yang penuh senyuman. Ada harga yang harus dibayar. Dan gue nggak ngomong soal harga tiket pesawat doang. Gue ngomong soal sesuatu yang jauh lebih mahal. Sesuatu yang nggak bisa lo beli pakai uang. Tapi tunggu dulu. Sebelum lo pikir ini video buat nakut-nakutin lo, dengerin sampai habis. Karena di akhir video ini, lo bakal tahu apakah lo emang siap atau cuma ikut-ikutan tren. Hari pertama gue di luar negeri, gue nangis di kamar kos sambil pegang foto keluarga. Padahal baru 6 jam nyampe. Real talk guys, ketika lo decide buat pergi, lo nggak cuma ninggalin rumah. Lo ninggalin momen-momen kecil yang sebenarnya nggak kecil. Ultah nyokap yang ke-50, lo cuma bisa video call, denger happy birthday dari jauh, lihat lilin ditiup lewat layar HP yang lag. Ada lo lulus SMA, lo nggak bisa peluk dia, nggak bisa foto bareng pakai toga. Bokap lo sakit, dan lo cuma bisa transfer uang, nggak bisa pegang tangannya di rumah sakit. Ini realita yang nggak ada di pamflet beasiswa, nggak ada di browser program kerja luar negeri. Terus lo mulai nanya ke diri sendiri, worth it nggak sih? Dan jawabannya complicated bro, nggak sesimpel yes atau no. Tapi satu yang pasti, setiap orang yang berhasil di luar negeri pasti pernah nangis sendirian di kamar mereka. Pasti pernah ngerasa kesepian di tengah kota yang rame. Dan lo tahu kenapa mereka tetap bertahan? Gue pernah kerja sampai jam 11 malam, pulang ke apartemen kosong, masak Indomie, sambil video call keluarga yang lagi makan bareng. Itu rasanya pahit. Pengorbanan itu nggak dramatis kayak di film. Nggak ada background music sedih. Nggak ada slow motion. Pengorbanan itu simple, tapi nusuk. Lo makan sendirian setiap hari. Lo sakit, nggak ada yang bikinin teh hangat. Lo capek, nggak ada bahu nyokap buat nyandar. Lo butuh pelukan, yang ada cuma bantal. Lo bayar kemewahan hidup di luar negeri dengan mata uang bernama kesendirian. Tapi, dan ini tapi yang besar, setiap kali lo transfer gaji ke rekening ortu, lo lihat senyum mereka lewat video call, setiap kali lo cerita tentang proyek besar yang lo handle, lo lihat kebanggaan di mata mereka. Lo sedang menukar kehadiran fisik dengan kemampuan untuk memberi hidup yang lebih baik. Dan itu berat guys. Jangan pernah merasa lo lemah karena kangen rumah. Jangan pernah malu karena lo nangis kangen keluarga. Karena cuma orang-orang yang punya hati yang besar yang bisa ngerasain sakit sebesar itu. Plot twist, 2 tahun kemudian gue udah bukan orang yang sama. Dan itu bukan hal buruk. Here's the thing yang jarang orang omongin. Jauh dari rumah itu membentuk lo jadi versi terkuat dari diri lo sendiri. Lo yang dulu nggak berani ngomong Inggris, sekarang lo meeting sama klien internasional. Lo yang dulu manja, nggak bisa masak, sekarang lo meal prep buat seminggu. Lo yang dulu takut sendirian, sekarang lo bisa survive di negara orang tanpa safety net. Pressure creates diamonds bro. Dan yang paling penting, lo belajar appreciate hal-hal kecil. Sekarang, setiap kali pulang kampung, pelukan nyokap itu berasa beda, lebih bermakna, lebih berharga. Makan bareng keluarga, itu jadi momen paling precious, bukan lagi rutinitas biasa. Ketawa bareng teman-teman lama, priceless. Lo kehilangan kebersamaan sehari-hari, tapi lo gain perspektif yang gak akan pernah lo dapet kalau lo gak pergi. Dan tahun-tahun ini investment. Investment untuk masa depan lo. Investment untuk keluarga lo. Investment untuk mimpi-mimpi yang lebih besar. Jadi, should you go? Gue punya 3 pertanyaan yang harus lo jawab jujur. Guys, dengerin baik-baik. Sebelum lo beli tiket,
Sebelum lo apply visa, jawab 3 pertanyaan ini dengan jujur. 1. Lo pergi karena lo emang punya tujuan atau cuma lari dari masalah? Karena masalah lo nggak akan hilang cuma karena lo pindah negara. Kalau lo lari dari masalah, lo cuma bakal bawa masalah itu ke negara lain. 2. Lo siap bayar harganya. Bukan cuma financial, tapi emosional. Siap nggak lo ngelewatin momen-momen penting keluarga? Siap nggak lo sacrifice waktu dan kebersamaan demi masa depan? 3. Lo punya why yang cukup kuat buat bikin lo bertahan di saat-saat tergelap. Karena trust me, bakal ada momen di mana lo pengen nyerah, momen di mana lo pengen pulang aja. Dan cuma why yang kuat yang bisa bikin lo tetap berdiri. Kalau lo bisa jawab ketiga pertanyaan itu dengan yakin, then go! Chase your dreams! Tapi kalau lo ragu, it's okay. Sukses itu nggak cuma didefinisikan dari seberapa jauh lo pergi, tapi seberapa berani lo milih jalan yang sesuai sama hati lo. Terakhir, pesan gue buat lo yang lagi galau mau pergi atau enggak. Ada kehormatan dalam staying. Ada keberanian dalam living. Yang penting adalah lo choose dengan kesadaran penuh, bukan karena peer pressure. Untuk lo yang udah pergi, hold on. Hari-hari berat ini nggak akan sia-sia. Keluarga lo proud sama lo, even if they don't say it every day. Untuk lo yang masih di Indonesia dan memutuskan stay, that's valid too. Lo bisa sukses di mana aja selama lo kerja keras dan konsisten. Dan untuk lo yang masih bingung, take your time. Ini keputusan besar, nggak perlu terburu-buru. Remember, home is not just a place. Home is the people you love, and love knows no distance. Wherever you choose to go, whatever you decide to do, make it count. Apapun pilihan lo, pastikan lo nggak nyesel. Hidup lo, keputusan lo, masa depan lo.